Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam firman Tuhan hari ini, diambil di dalam Filipi 4 ayat 18. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berkatilah kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar, tetapi kami melakukan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 4 ayat 18 begini firman Tuhan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah kehidupan yang semakin individualistis, banyak orang lebih fokus pada kebutuhan diri sendiri daripada memperhatikan kebutuhan orang lain. Tidak sedikit orang berpikir bahwa kemurahan hati hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kelebihan materi. Padahal, kemurahan hati bukan pertama-tama soal jumlah yang diberikan, melainkan tentang hati yang rela berbagi dan peduli. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya hidup dalam kasih yang nyata melalui tindakan kemurahan hati. Ketika kita saling memperhatikan, menolong, dan mendukung satu sama lain, kita sedang mempraktikkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada dalam penjara karena Injil. Dalam kondisi yang sulit itu, jemaat Filipi mengirimkan bantuan melalui Epafroditus untuk memenuhi kebutuhan Paulus. Yang menarik, jemaat Filipi bukanlah jemaat yang sangat kaya, Bapak. Namun mereka memiliki hati yang peduli terhadap pelayanan Tuhan dan terhadap kebutuhan Paulus. Karena itu Paulus mengungkapkan rasa syukurnya dalam Filipi 4 ayat 18 ini. Ia melihat pemberian jemaat bukan sekedar bantuan materi, tetapi sebagai persembahan yang harum dan korban yang berkenan kepada Allah. Melalui ayat ini, Bapak Ibu, kita belajar bahwa kemurahan hati yang dilakukan dengan kasih memiliki nilai rohani yang sangat besar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kemurahan hati adalah salah satu bukti nyata pertumbuhan rohani seseorang. Jemaat Filipi menunjukkan kasih mereka bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan yang nyata. Mereka memperhatikan kebutuhan Paulus dan mengambil bagian dalam pelayanannya. Kemurahan hati tidak selalu berbentuk dengan uang. Kita dapat menunjukkan kemurahan hati melalui waktu, melalui tenaga kita, perhatian kita, doa kita, dukungan kita, dan penghiburan kepada orang lain. Saat ada saudara yang sedang bergumul, kita hadir menguatkan. Saat ada yang membutuhkan bantuan, kita tergerak menolong. Saat ada yang jatuh, kita mengangkat dan mendoakannya. Sebagai jemaat Tuhan, mari kita membangun budaya saling peduli. Jangan menunggu berkelimpahan untuk memberi. Mulailah dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Setiap tindakan kasih yang dilakukan dengan tulus akan menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kemurahan hati sejati berakar pada pribadi Yesus Kristus. Sebelum kita belajar memberi, Kristus terlebih dahulu telah memberi dirinya bagi kita. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Di sini Yesus meninggalkan kemuliaannya di surga, datang ke dunia, melayani manusia, dan menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Salib adalah bukti kemurahan hati Allah yang terbesar. Ketika kita memahami betapa besar kasih dan pengorbanan Kristus bagi hidup kita, hati kita akan terdorong untuk menjadi pribadi yang murah hati kepada sesama. Kita memberi bukan untuk dipuji manusia, tetapi karena kita telah terlebih dahulu menerima kasih karunia yang berlimpah dari Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih firman-Mu yang kami dengar. Berkatilah hati dan pikiran kami, biarlah firman ini menjadi
rema dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.